Tak butuh apapun. Putramu segera menyusulmu. Aduh, siapa tak punya mata, berani buang sampah di wilayahku. Hei. Mau apa kalian? Buang sampah sembarangan. Tahu tidak area ini tanggung jawabku, mau mati, di tempat lain saja. Jangan. Di sana juga tanggung jawabku. Jangan sok tuli. Ikut turun dan bersihkan. Ayo. Turun. Ciuman pertamaku hilang. Dasar pria tampan, balikan ciumanku. Balikan ciumanku. Pergi-pergi. Tuan Muda bicara. Anakku bicara. Kembalikan ciuman pertamaku. Dasar bajingan. Balikan ciumanku. Balikan ciumanku. Ciuman pertama kakak hilang. Dasar berandalan. Bawa Tuan Muda ke dokter. Cepat. Cepat balik. Jangan pergi. Aku takkan melepaskanmu. Tuan Besar, jangan khawatir. Psikolog bilang niat bunuh diri cuma 10 menit. 10 menit lewat, dia sudah tenang. Kini Tuan Muda takkan cari mati lagi. Dia selamatkan anakku begitu saja? Sepertinya begitu. Dia bahkan membuat Tuan Muda bicara. Tuan Muda 20 tahun tak bicara. Lepaskan dia. Nona, maaf atas ketidaksopanan putraku. Mohon pengertiannya. Maaf? Apa minta maaf saja cukup? Ini pelecehan. Pencabulan. Tak termaafkan. Ini 100.000 anggap saja kompensasi untukmu. 100.000. Grup gue ya ampun. Orang kaya semau sendiri ya. Aduh. Salah paham, cuma salah paham. Aku akui tadi suaraku agak keras. Semua ini untukku? Perlu aku minta maaf pada Tuan Muda terhormat? Tidak perlu. Tapi aku punya satu permintaan. Kuharap Nona bisa membantu. Sudah kuduga tidak semudah itu. Bantuan apa? Putraku, Markus Gu, menderita afasia sejak kecil. Setelah aku cerai dengan ibunya, kondisinya memburuk dan jadi makin depresi. 20 tahun tak bicara sepatah kata pun. Seminggu lalu ibunya tewas kecelakaan. Itu buat dia ingin bunuh diri. Sekarang sepertinya, cuma kamu yang bisa selamatkannya. Aku cuma karyawan biasa. Bagaimana aku sembuhkan depresi? Tidak kamu bisa. Asalkan kamu tetap di sisinya. Dekati dia, perhatikan dia. Goda dia dan taklukkan dia. Kalau gagal, paksa saja. Asal putraku bisa bicara, maka dia dianggap sembuh. Menggoda?
Kamu pikir aku orang apa? Aku punya prinsip dan batasan. Bahkan anjing pun tidak mau bantu. 1 kataku bayar 10.000, asal kamu buat putraku bicara 1 kata. 1 kataku bayar 10.000. Tawaran ini pasti aku ambil. Opo coro ini benar-benar berhasil. Tenang. Beritahu ketua jangan khawatir. Dia datang. Markus Gu, kau brengsek. Habis manis dibuang. Tidur denganku tapi tak tanggung jawab. Di mana keadilannya? Markus, kau bajingan terkutuk. Curi ciumanku. Bohongi tubuhku. Lebih baik aku mati saja. Tak sangka Ceo orang seperti itu, munafik dan buaya darat. Ingin mengetik mudah? Mustahil. Meski kau beri angpau 100 juta, takkan ku terima. Jangan suap aku pakai uang. Hari ini kau harus beri aku penjelasan. Markus, kau tak mengakuiku. Tak kau akui juga anak ini? Ingin dia lahir tanpa kasih sayang? Ceo Gu serius, tak sangka punya anak. Yo ampun, brengsek ini benar-benar gila. Berbuat adillah podo nono ini. Kami tak setuju. Kami tidak akan setuju. Tidak setuju, tidak setuju. Nono Sen kerja usai terima uang. Ingin bela tuan muda, pasti berhasil. Markus, sentuh perutku. Anak kita sudah bergerak. Jika kau akui anak ini, punya 8 selingkuhan pun aku terima. Tahu wajahnya, tak tahu hatinya. Gadis ini sungguh malang. Cuh, brengsek. Keadilan harus tegak bagi gadis ini. Brengsek ini harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Buat putraku bicara 1 kata saja. 1 kata, ku beri 10.000. Butuh 500 kata untuk menjelaskan. Bakal kaya mendadak, hitung uang sampai kram. Ode perintah. Katakan, kulakukan. Ketik apa? Tak mau lihat. Ingin kau tanggung jawab hari ini. Semua orang jadi saksi hari ini. Kau. Sebaiknya kau lihat dulu. Ya ampun. Menikah saja, aku tanggung jawab. Ini. Pak Tua Gu, dengar penjelasan saya. Bagus, bagus. Aha. Tuan Gu Senior, Anda baik-baik saja? Masih panggil Tuan Gu Senior? Kamu harus panggil Papa. Papa, Ya. Nah, begitu dong. Tadinya kukira Markus di hidup ini tak mungkin menikah dan punya anak. Tak sangka saat Nina datang, semuanya langsung beres. Beruntung Markus memilikimu. Ada kalian? Aku angkat tangan. sebenarnya aku tidak hamil. Ini kulakukan agar dia bicara. Soal hamil atau tidak, tak penting. Yang penting adalah keluarga Gu sudah punya menantu. Hahaha. Semangat ya. Nah, biar papa cepat menimang cucu. Aku. Tidak usah buru-buru. Nanti malam juga boleh. Menjalankan amanah orang lain. Apa aku mata duitan? Ternyata memang iya. Beri aku 3 atau 5 juta. Janji akan pergi sejauh mungkin. Jalankan kewajiban istri. Apa yang mau kau lakukan?
Kalau kamu bilang begitu, aku jadi semangat lagi. Kamu geli ya? Pergi sekarang? Terasa lumayan. Markus. Nina, mulai hari ini harus kerja di keluarga Gu. Kalian berdua harus akur ya. Apa malam pertamanya menyenangkan? Jangan remehkan aku. Jangan remehkan aku. Aku punya ambisi yang tinggi. Nina, maaf kamu harus menderita. Keuangan akan tambah uangmu. Anakku ini, kenapa penyakitan sekali? Diam saja. Sabar sekali ya. Menyerah? Aku minta maaf. Jadi jangan marah padaku lagi ya. Tidak pedas, ini ekstrak cabai hantu. Kupikir kau benar-benar sanggup. Tak sanggup? Teriak saja, teriak, ah pun boleh. Hari ini aku akan menunjukkan kemampuanku mencapai puncak kehidupan. Apa? Pengaruhku sebesar itu? Nyonya dan Tuan Muda kedua hadang Direktur Gu. Cepat cari Sekretaris Zhang. Nyonya. Bukankah Ibu Markus wafat? Apa dia hidup lagi? Kudengar kau bunuh diri lagi. Aku dan Micho datang menjengukmu. Biar tak dikira tak sayang anak tiri. Ternyata bukan ibu kandung. Pantas saja begitu kejam. Kalau menurutku ya. Bunuh diri apaan? Itu cuma trik untuk cari perhatian ayah. Orang yang benar ingin mati. Tak bisa dihentikan orang lain. Markus gumaki mereka. Lawan balik dong. Kenapa? Si Bai suka bersalah? Markus itu kakakmu. Berani sekali bicara begitu? Oh, gimana kalau dia mengadu ke ayahmu? Aku lupa. Si bisu tak bisa bicara. Hahaha. Kenapa? Dibilang sedikit saja sudah marah? Dengan mental begini, mana pantas jadi CEO grupku? Kalau menurutku ya, Micho lebih terlihat seperti CEO. Menindas orang cacat. Benar-benar keterlaluan. Paman dan bibi pun takkan tahan. Tiap tahun ada hal aneh, tapi ini puncaknya. Musang kuning minta gelar, tapi orang murahan cari maki. Apa? Keluarga Gu pilih CEO bukan dari bakat, tapi siapa yang paling tak tahu malu? Tapi soal tampang, anakmu kalah dari Markus Gu. Apa katamu? Kenapa? Apa hamba bahasa manusia baru keluar sirkus? IQ-MU rendah. Siapa kau berani ikut campur dan menghina kami? Benar sekali. Tahu siapa yang kamu maki? Aku beritahu ya ibuku. Adalah istri ketua. Cepat minta maaf. Oh, istri ketua. Pintar merawat diri ya. Jika tembok besar setebal kulit mukamu, Jin Meng takkan bisa meruntuhkannya. Berani sekali memaki aku. Memang kau yang kumaki. Harus pilih hari baik. Jangan pasang wajah sombongmu itu di sini. Cuma asisten tapi sombong sekali. Cuma andalkan kuasa si bisu itu, kan? Lalu kau andalkan siapa? Sepertinya kau mengandalkan organisasi perlindungan hewan. Ya, dasar anjing kecil cari muka. Kau berani mengetaiku anjing. Tahu siapa ayahku? Kau tahu siapa ayahku? Tak peduli siapa ayahmu. Tak tahu tapi berani teriak. Wah. Hey APA yang kau lakukan? Aku lagi memukulmu. Pukul.
Hei! Berani! Aku beritahu ya ayahku Sandi Gu. Aku tuan muda kedua dari grup Gu. Berani pukul aku. Ayahku takkan melepaskanmu. Tuan muda kedua dari grup Gu, ya, putranya Sandi Gu. Memang kau yang mau kupukul? Hei! Kurang ajar. Berani pukul putraku. Akan kuahar kau. Berisik. Aku pukul dia, bukan kamu. Jongkok. Aku. Berhenti memukul. Kak, aku tahu aku salah. Suruh dia berani sekarang. Kenapa? Mau memohon buat mereka? Garang sekali. Aku bisu, tak bisa memohon. Biarkan. Sekarang baru kamu mengaku bisu. Kamu memang harus dipukul, tidak peduli siapa ayahmu. Hei. Berhenti. Tuan Muda Nonosen, kami datang menyelamatkanmu. Ini. Selamatkan aku. Odo urusan, aku pergi dulu. Hei Jangon. Aku memprovokasi kakak dan tidak sopan. Aku pantas mati. Aku mohon padamu. Bawa aku pergi. Tak mau sama wanita galak ini sedetik pun. Siapa wanita galak? Aku yang galak. Maafkan kami. Ampuni kami. Bawa pergi. Cepat. Nonosen bukan Nono Muda. Hebat sekali baru sebentar saja. Anda membuat Tuan Muda kedua dan Nyonya, sampai bisa ke sirkus lompat lingkaran api. Belajarlah dariku. Kalau bisa, ini semua milikmu. Ibu, hari ini aku dilindungi orang. Ibu lihat. Mulai hari ini kamu milikku, terima kasih. Benarkah? Bagus sekali. Benarkah? Bagus sekali. Hei, kenapa kamu mendorongku? Hei, Jo, ode rapat siang ini hubungi aku saja. sifat tuan muda sudah berubah. Padahal sudah kubantu tapi sikapnya masih begini. Lalu soal itu, Nyonya dan tuan muda keluarga yang kacau juga. Di keluargamu cuma tuan besar Gu yang normal. Ceritanya panjang soal Suzie Jiang itu. Tuan besar goro-goro dia, sampai ceraikan ibu tuan muda. Dia langsung main licik saat datang, mengadu domba ayah dan anak. Tuan besar pun salahkan tuan muda. Sejak itu tuan muda tak bicara lagi. Tuan Gu juga sangat bingung. Jaga ucapanmu Nyonya Sen, tuan Gu sangat menyesal. Ingin tebus salah pada tuan muda, untung saja. Sekarang odo kamu si penyelamat, aku yakin. Kamu bisa buat tuan muda bicara lagi. Ibu wafat muda, ayah selingkuh. Dia yang malang. Kalau bukan aku, siapa lagi yang selamatkan? Tenang saja, serahkan padaku. Baiklah. Memikirkan ibu tiri dan adikmu ya. Kata orang dulu, setelah meninggal, semua akan jadi bintang di langit. Mungkin ibumu melihatmu dari atas. Melihat keadaanmu sekarang, ibumu pasti cemas di atas sana. Hei, cobalah berteriak ke arah bintang. Mungkin ibumu bisa dengar. Jangan pergi, teriak satu kalimat saja. Satu kata saja boleh. Markus Gu pelit sekali.
Berita penting Markus Gu menikah. Baru bilang sekarang kenapa tak tunggu aku mati? Bukankah Anda bilang jangan ganggu saat libur? Ya. Berani ya sekarang sudah berani membantah. Cukup keluar. Yang terpenting sekarang adalah pertimbangkan masalah saat ini. Ibu, Markus Gu saja sudah merepotkan. Sekarang ada si harimau betina Nina Shen. Jika nanti ingin melawannya, akan makin sulit. Jadi, aku sudah cari bantuan untuk kita. Fan Chuan? Ya, Siapa itu? aku. Ah. Mau apa kamu? Ku beritahu ya, ini wilayahku berani macam-macam. Pengawal bukan pajangan. Penggul, penggul. Micho, jangan tegang. Nona Shen bantuan yang kuundang. Fan Chuan, kau istri Markus Gu? Kenapa bantu kami? Tuan Muda Micho pasti sudah selidiki. Aku sangat memuja uang aku bisa ada di sini. Tentu karena Nona Jiang beri cukup banyak. Nona Shen orang pintar. Asal bisa gagalkan kerjasama Markus Gu dan Tuan Steve. Akan kukirim 10 juta padamu. Setelah kirim kamu ke luar negeri. Kujamin Markus Gu takkan temukanmu. Bagus sekali. Aku sudah lama kesal pada Markus Gu. Kuharap kita senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Halo sayang, kudengar malam ini kamu makan dengan Tuan Steve. Boleh aku ikut? Bicara yang benar. Jika hari ini tak boleh ikut makan, besok ku beritahu seisi kantor pakai toa. Kamu loyo. Siang ini di Hotel Sinhao. Terima kasih jamuannya Xiao Gu. Semoga kerja sama kita lancar. Merayakan kerjasama grup Gu dan grup Anfu. Aku dan Markus siapkan hadiah kecil untuk Tuan Steve. Ada hadiah juga? Porselen indah ini tampak seperti keramik Ru. Xiao Gu, kau pikir aku tak paham Mandarin? Ini jelas-jelas palsu. Apa? Palsu? Astaga, Tuan Steve apa ada que saya pahaman di sini? Markus sangat hargai kerjasama ini. Mana mungkin pakai barang palsu? Palsu tidaknya tertulis jelas di bawahnya. Lihat saja sendiri. Astaga, benar-benar palsu. Markus, ini salahmu. Tuan Steve tamu kehormatan. Mana boleh pakai barang palsu murah? Benar sekali. Keluarga Gu, kita keluarga besar. Kurang vast porcelain? Kak, kalau begini. Kalau orang luar tahu. Nanti di Cairo, remakin Tuan Steve. Xiao Gu, karena Anda tidak tulus, batalkan saja kerjasamanya ayo. Hei, tunggu. Tuan Steve, jangan buru-buru. Ada satu hadiah untukmu. Oh, maksudmu masih ada hadiah? Ah, ini romantis sekali. Apakah untukku? Tentu saja, bunga terindah bagi wanita tercantik. Terima kasih, aku suka. Tuan Steve suka koleksi Liontin Gio, ini karya Master Wang. Semoga Anda suka. Oh, benar-benar karya Master Wang, benar-benar mahakarya yang langka. Asal Tuan Steve suka.
Itu cukup. Ku dengar Tuan Steve dan Nyonya. Besok ulang tahun pernikahan kalian. Aku dan Markus siapkan ruang privat. Semoga kalian suka. Sio Gu dan Nyonya perhatian kami. Jangan sia-siakan niat Sio Gu, kami pergi dulu. Halan, kau selingkuh dengan Markus Gu. Omong kosong. Markus memang suamiku. Sio Gu, meski Suzie Jiang undang Nyonya, tapi ini tak berarti opo-opo. Tanyalah Nyonya baik-baik nanti. Jangan terjebak taktik adu domba Suzie Jiang. Mengerti? Sekretaris Hang, ada apa? Apakah Suzie Jiang mencariku? Kau mengkhianatiku? Ah, Sio Gu gila. Apanya yang halus? Benar. Bukan itu. Nyonya, Anda mengaku begitu saja. Aku berencana hal besar, mau kerjasama. Apa yang kau ingin aku lakukan? Benar-benar suami istri. Cara komunikasi ini tak bertele-tele yo. Meski Nyonya memberi banyak, tapi aku mencintainya setengah mati. Nyonya, 10 juta ini tak layak hianati kekasihku. Dia bilang, dia mencintaiku. Asal bisa sembuhkan Markus Gu, berapapun uangnya, tak masalah. Kenyang sekali. Kenyang terus, aku bisa membedakannya. Kau tak lihat wajah Suzie Jiang, merah padam, dia hampir mati kesal karenaku. Restoran Bulan Cemerlang. Sore ini ayo pergi makan enak. Makan enak? Lain kali saja. Aku ada janji sore ini. Dia pakai lipstik. Sio Gu, benarkah kita mengikuti Nyonya? Aneh, tadi kulihat Maswell Gu dan Sekretaris Hang. Di mana mereka? Aduh Nina, kenapa kamu baru datang? Bos Wang tak sabar menunggumu. Bos Wang? Bukankah kita makan sama sepupu? Jangan bilang bibi ketiga tak sayang padamu. Bos Wang pemuda berbakat seantero desa. Susah payah ku cari kencan buta ini untukmu. Kau harus menghargainya. Ahahaha. Ini yang kau sebut berbakat? Ia jangan lihat tampilan Bos Wang. Dia lulusan luar negeri dan lagi, awal 50-an sudah punya perusahaan sendiri. Masa depannya menjanjikan. Kencan buta dengan menantu kaya ini. Nina, kamu beruntung. Bibi ketiga, aku tak bilang mau kencan buta. Dia sudah 50 tahun lebih, bisa jadi ayahku. Nina, dengar bibi ketiga. Orang tua lebih tahu cara menyayangi. Kalian tampan dan cantik. Serasi sekali. Kalau menikah nanti, beri aku angpau ya. Hahaha, bibi ketiga MU benar. Kita yang satu tampan, yang satu cantik. Tunggu sampai kau lahirkan putra untukku. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Bagaimana? Ketulusan ini, cukup kan? Tak perlu. Aku sudah menikah. ATA, kamu sudah menikah? Sudah nikah masih ikut kencan buta? Tahu berapa bensin sekali keluar? Kembalikan uangku. Bukan aku yang mengajak kencan buta. Cari saja pengajaknya. Tidak mau bayar ya? Hari ini ku beri kau pelajaran. Markus Gu, Sekretaris Hang, sedang apa di sini? Nyonyaku sedang meninjau pekerjaan di sini. Melihat Anda diganggu bajingan, kami langsung menolong. Bukan itu. Sejak kapan keluarga Gu di catering? Awalnya tidak odo, tapi sebentar lagi odo. Ingat, kamu sekarang Nyonya Gu. Saat menikah, jangan buat skandal.
Tak mau berita istri CEO grup wanita yang mudah berpaling. Hei, siapa wanita yang mudah berpaling? Aku ditipu bibi ketiga ke sini. Hei, jelaskan padaku. Siapa wanita yang mudah berpaling? Maksudmu? Markus Gu, kau diam saja? Aku tahu, pasti kau mengataiku dalam hati. Beraninya memukulku. Madala kamu. Hati-hati. Berani sekali kalian perlakukan aku begini. Kalian tak cari tahu dulu siapa bos di Haicheng? Kami tak peduli bos Haicheng. Polisi pasti sangat peduli. Jangan, haha. Saudaraku, aku cuma bercanda. Jangan dianggap serius ya. Hahaha, aduh. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu bisa bicara? Markus Gu, kau tak apa? Ayo, ku bawa ke rumah sakit sekarang. Dokter, bagaimana Markus Gu? Cheo Gu terlalu lama tak bicara. Pemulihannya butuh proses bertahap. Bicara mendadak melukai pita suaranya. Opo Cheo Gu tak bisa bicara lagi? Cheo Gu, oh Cheo Guku tersayang. Anda baru saja bisa bicara lagi. Kini malah tertimpa musibah. Bagaimana nasib Anda nanti, Cheo Gu? Aku belum mau mati. Tidak usah meratap begitu. Tak parah, pita suaranya hanya tegang. Biasa sembuh dalam beberapa bulan. Tapi sementara jangan banyak bicara. Pernahkah pita suara Cheo Gu iritasi? Ada sedikit bekas luka dan aus. Itu salah satu penyebabnya. Cabai hantu? Ini salahku. Ku beri dia konsentrat cabai hantu. Apalagi yang harus dijaga? Jaga saja dirimu. Aku sudah terbiasa. Biar aku yang bicara untukmu. Percayalah padaku. Halo. Gawat, Nina ada masalah. MA, kenapa Mama suruh pulang? Ada apa? Ini. Nina, akhirnya kau pulang. Kalau kau tak segera pulang, Mama bingung. Pak, kenapa Papa pergi mendadak sekali? Ini salahku, aku tak berbakti. Dasar anak bodoh, ayah masih hidup dan sehat. Kenapa kamu menangis? Pak, Papa belum mati? Syukurlah Papa masih hidup. Iya, sudah lepaskan dulu. Aduh, sakit sekali. Papa belum mati. Terus ini. Papa tahu kau pulang balau tanggan sakit. Dia tetap masak sup iga untukmu. Ayo cepat. Duduk dan minumlah. Rasa yang kucari, sup iga buatan Papa ternak sedunia. Minum pelan-pelan kalau kamu suka. Besok Papa buat lagi. Oh ya. Ada apa dengan tanganmu? Gara-gara bibi ketiga MU ini. Bibi ketiga? Daniel Shinvania Zhang. Aku tahu kalian sembunyi. Turun sekarang. Ada apa? Ini soal bos Wang Itu. Jelas bibi ketiga mini pukita. Tapi dia malah minta ganti rugi. Kami tidak setuju. Lengan ayahmu sampai retak dibuatnya. Dia juga memaki di bawah tiap hari. Aku dan ayah tak berani keluar. Hampir jadi tawaan sekompleks. Daniel Shinvania Zhang Humph.
Kalian dirumahkan? Tiruan, jangan sembunyi saja. Baiklah. Pantas bibi ketiga tak ribut di tempatku. Ternyata dia bikin ribut di sini. Aku ingin lihat apa maunya. Sudahlah. Nina bibi ketiga MU itu gila. Katanya orang kasar takut orang nekat. Hanggam berurusan dengannya. Tak bisa. Harus dihentikan hari ini. Bisa saja muncul masalah lagi nanti. Kalau begitu kita pergi bareng. Daniel Shan Vanya Zhang, aku tahu kalian di rumah, berani tolak aku. Kenapa takut keluar? Keluar sekarang. Jangan sembunyi, aku tahu kalian di dalam Siapa? Siapa yang menyiram air? Bibi ketiga harus terima kasih padaku. Mulut kotor. Sini kucuci pakai air kaki. Nina Shan. Ya, aku dengar bibi ketiga bukan hari raya, tapi hormat sekali padaku. Aku tak pantas menerimanya. Nina Shan, gadis sialan. Masih tahu ibuku itu orang tuamu. Ibuku sudah baik menjodohkanmu. Tapi kamu begini. Kalau tak suka ya sudah, malah pukul orang. Kamu keterlaluan. Iya, aku yang keterlaluan. Apa ku bawakan kue bolu untuk jenguk? Nina Shan, apa-apaan sikapmu? Anak tak terdidik salah ayahnya. Nina dulu waktu kecil sangat penurut. Lihat je sekarang jadi apa? Tak dididik benar. Yang penuruti Tuan Jing. Putriku saat di luar, hanya satu permintaanku. Jaga diri baik-baik. Pak, papa ayah terbaik di dunia. Si kecil juga anak terbaik di dunia. Hakap, hentikan drama ayah anak ini. Daniel Shan, kamu tak tahu malu. Kami punya harga diri. Keluarga Shan bukan cuma Nina Shan. Apa? Tak pikirkan nasib Cici? Sejak Nina Shan pukul kencangnya, seluruh pelosok desa bilang, gadis keluarga Shen galak dan suka pukul. Setelah calon mertuaku tahu, dia paksa pacarku putus. Keluarga kalian benar-benar mencelakaiku. Putus? Bagus dong. Apa katamu? Apa maksudmu? Kebetulan. Kakak sepupu baru putus. Apalagi bibi ketiga kenal Bos Wang. Kenalkan dia ke Bos Wang. Akhir bahagia kan? Tega sekali kamu. Dulu kakak sepupumu ini pernah menggendongmu. Kau ingin dia nikah dengan pria 50 tahun? Tito Wang cuma 2 tahun lebih muda dariku. Tega sekali. Aku? Kenapa aku dibilang jahat? Bibi ketiga sendiri yang bilang. Bos Wang pemuda berbakat di pelosok desa. Venathan, aku dan Daniel kasihan kau sudah menjanda lama. Kami banyak bantu tapi kau membalas hat. Kenalkan putriku ke bujangan tua itu keterlaluan. Sekarang berani datang bikin keributan. Apa kau tak punya hati nurani? Ya ampun, Nina baru lulus kuliah. Vena sang berani kenalkannya ke kakek 50 tahun. Benar sekali, Vena sang ini biasanya berlagak sopan. Ternyata dia jahat di belakang. Anak naga jadi naga, anak Phoenix jadi Phoenix. Vena sang jahat sekali. Putrinya pasti bukan orang baik juga. Lihatkan mata masyarakat itu jeli. Kalian bicara sembarangan. Ibuku tidak jahat. Apa yang kalian tahu? Karir bagus tak sebanding nikah bagus. Kalau kau nikahi Bos Wang nanti, hidupmu mewah selamanya. Saat tua nanti aku juga akan meracau. Kamu. Nina tak mengerti kami yang berpengalaman. Masa tidak mengerti? Masa muda wanita itu seperti bunga. Masa indah cuma beberapa tahun. Manfaatkan peluang selagi muda. 2 tahun lagi dia akan menua. Bos Wang tak akan mau lagi padamu. Kamu. Begitukah? Bagaimana dengan Bibi sendiri? Aku ingat umur Bibi saat itu. Pas saat pemulihan ujian masuk kampus kan? Apa Bibi lulus kuliah? Saat negara dukung usaha perorangan. Berapa toko yang keluarga Bibi buka? Berapa untung saham yang Bibi hasilkan? Bibi gagal ambil peluang malah mengajariku. Kurasa Bibi bukan mau mengajariku, tapi ingin memangsaku kan? Pengalamanku sudah lebih banyak darimu. Kalau tidak dengar kau akan menyesal. Bibi ketiga kurangi makan garam. Banyak garam bikin darah tinggi. Nina Shan berani bicara begitu ke orang tua. Aduh. Aku tak bisa hidup lagi. Aku tidak sanggup lagi. Nina, Ceogu sudah sembuh. Kenapa tak bisa bicara lagi? Jangan-jangan. Daniel Shan Fanya, kau beri penjelasan hari ini. Aku tak akan pergi. Sungguhan? Kalau begitu aku siaran langsung. Kalau begitu aku siaran langsung. Apa? Tidak boleh. Cepat matikan. Bibi ketiga kenapa bangun? Katanya tak bangun tanpa penjelasan. Cepat berbaring, aku harus cari uang. Teman-teman lihat ini. Masih menangis karena kalah berdebat?
Lelah karena menjaga sopan santun? Lihat bibi ketigaku ini, seni mengamuk. Ayo teman-teman, beri hati dan ikuti ya. Siapa suruh siaran langsung? Matikan ponselnya. Ini sepupuku. Ayo sepupu, sapa semuanya. Berhenti rekam. Kami pergi, puas. Kukira Nona Shen tak bisa atasi. Nona Shen hebat sekali. Nina Shen, aku akui kamu hebat. Tapi tak mungkin di rumah terus, kan? Nina, lupakan saja. Ayahmu lagi kurang sehat. Tak tahan keributan. Tak apa, jangan takut. Nina Shen, beraninya kamu sombong. Setelah kamu pergi, lihat cara aku ngerjai Daniel Shen dan Fania Zhang. Mau main begini? Bibi ketiga, jangan salahkan aku. Kamu pikir aku takut? Lihat saja caramu. Halo Biro Pasar? Mau lapor? Ada biro jodoh ilegal di sini. Oh iya, mana lokasi biro jodohmu? Iya. Di mana alamat biro jodohmu itu? Jangan lapor polisi. Kami pergi sekarang. Tak suruh nikahi bapak-bapak girang lagi? Tidak. Dia seumur ayahmu. Tak mungkin suruh kau nikah. Itu kan mencelakaimu. Siapa tindas orang tuaku tadi? Aduh Nina. Bicara apa kamu ini? Sepupu ayah dan sepupu ibu. Keluarga kan putus. Apalagi? Dulu aku menggendongmu, tak mungkin aku jahat. Hahaha. Tenang, kita keluarga sendiri. Cuma salah paham saja. Tak marah aku pukul orang dan batalkan tunangan? Nina, kenapa kamu berpikir begitu? Kita saudara-sedara. Takkan ribut demi orang luar. Hahaha. Bagus kalau sudah mengerti. Nina, bolehkah kami pergi sekarang? Pergi sana. Hahaha. Maswell Gu dan Sekretaris Hang. Kenapa kemari? Maswell Gu dan Sekretaris Hang. Ngapain? Masih di RS? Suaramu sembuh? Nona Shen, Anda tidak tahu. Cheo Gu masih pemulihan. Dengar Anda bermasalah, langsung terbang kemari naik jet pribadi. Kasihan Cheo Gu. Belum istirahat seharian. Aku tak apa. Jangan. Kau masih pemulihan. Tak mungkin baik saja. Cheo Gu jangan dipaksa. Nyonya Shen, bantu Cheo Gu istirahat. Rumah kami ini kecil dan terpencil. Kurang nyaman. Abaikan saja. Kenapa tak nyaman? Kesehatan terpenting. Menantu, silakan masuk. Bonus dobel. Yes. Hah? Jadi menantu dan tinggal di sini? Tak tanya pendapatku? Aduh. Lobster kaki babi kepiting raja. Bebek, angsa, ayam cabai, ada tahu telur dan geodu. Pasta udang sapi ikan bas kukus. Pak, kenapa tidak masak aku saja? Apa-apaan masakan ini dimasak untuk CEO Gu? Haha. CEO Gu, silakan makan hahaha. Lihat CEO Gu itu, sopan sekali. Kelihatannya hebat di luar maupun di rumah. Tak sepertimu, bagai Monie Lampur. Pak, bukankah aku si kecil kesayanganmu? Apa aku bilang begitu? Aku tidak ingat. Theo Geu, dengar Nina diganggu Bos Wang. Anda menyelamatkannya. Tentu Anda belum melihatnya. Cheo Gu kami berani dan cepat. Dia hajar Bos Wang sampai merangkak, bahkan sampai terluka. Terluka? Jadi harus makan yang bergizi. Oh iya, aku belum tanya CEO Gu. Sebelum Nina, apa Anda punya pacar? Sering tayang di TV. Cinta sejati CEO arogan itu. Cahaya bulan putih luar negeri. Kamu punya? Tidak. Cheo Gu kami baru berusia 28 tahun. Tingginya 188 cm. Lulusan Oxford, asetnya ratusan miliar. Sebelum bertemu Nona Shen dia masih Aku membantumu, bak pepatah. Kesucian itu terbaik bagi pria. CEO Gu CEO hebat sepertimu. Ternyata. Ada apa?
Sebelum nikahi ibumu, aku pun begitu. Ini rahasia kebahagiaan seumur hidupku dengan ibumu. Haha sini. Sio Gu. Ayo kita berdua minum. Paman panggil saja aku Markus. Panggil paman terasa sungkan begini saja. Mulai hari ini, panggil sesuka hati saja. Aku panggil Markus. Kamu panggil Papa. Papa. Panggil terus. Panggil apa sih? Nanti dikira kamu putri kesayangan papa. Masih mau cari suami tidak? Sudahlah, makan dan diamlah. Jangan panggil. Pantas mulut Nono Sen tajam. Ternyata warisan keluarga wah. Paman bahkan bisa tulis buku. Cara buat cogruk gu panggil Popo. Hei orang tuaku cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Aku tidak bercanda ya. Aku juga tidak bercanda. Aduh, papa mama. Sudahlah, aku kenyang. Ayo pergi cuci piring. Ah, masa muda itu indah. Gadis ini sudah dewasa, kini punya rahasia sendiri. Bukan. Bentuk tubuhnya bagus sekali. Berpakaian kurus, buka baju berotot. Gak. Gara-gara ayah panggil menantu tadi, makanya aku mikir aneh-aneh. Ada apa, Nina? Bentuk tubuh ini mantap banget. Kamu kurang sehat? Nina Shen itu bosmu. Kenapa malah? Bilang padaku kalau ada masalah. Jangan pukul diri sendiri. Ah, gak apa-apa. Pernah nonton video viral, blogger masak yang pamer otot itu? Pamer otot? Orang ingin makan orangnya. Hahaha. Kamu mau nonton? Tentu mau. Bukan. Sebenarnya itu sahabatku yang mau nonton. Duh, dia sering kirim video otot. Biasanya aku gak nonton. Sebenarnya dia bukan sahabatku. Aku bukan orang begitu. Nanti aku hapus dia. Si kecil, Markus cuci piring saja kok lama sekali? Boleh juga ya. Mirip gayaku saat muda. Bukan, dengar dulu. Tak seperti itu. Aku mengerti. Aku paham kok. Musim semi tiba, saat segalanya bersemi kembali. Aku bakal punya menantu nih. Kamu percaya kami kan? Besok perjamuan ulang tahun tuan besarku. Nona Sen akan temani Jogu. Apa? Bukan kamu? Nina, tolong bantu besok. Hah? Ini anak keluargaku penderita afasia. Dia sempat bunuh diri. Beritamu ketinggalan zaman. Katanya sudah diselamatkan. Lihat gadis di sampingnya. Dengar-dengar Markus Gu mau balas budi. Langsung menikah besoknya. Kenapa semua melihatku? Kamu cantik. Seleranya bagus, aku setuju. Kalian gila. Bicara tak lihat situasi. Markus Gu itu anjing gila bisnis. Baru 3 tahun berkuasa. Sudah banyak perusahaan dia bangkrutkan.
Jika dia tahu kita bicarakan penyelamatnya, bisa kena cuaca mendingin, biarkan keluarga Wang bangkrut. Pergi sana. Hei, kenapa semua pergi? Mungkin sakit perut. Sakit perut berjamaah? Sakit perut menular rupanya. Yo, bukankah ini si bisu dan si kasar? Peringatan kematian ibumu sebentar lagi. Tak ke makam malah cari masalah. Gonggong apa? Kami takut anjing tahu. Menjauh sana. Kau apa? Mau cari masalah lagi ya? Aduh Markus. Kau dan Micho kan bersaudara. Kenapa canggung karena hal sepele? He. Markus, berani dorong aku? Ada apa ini? Ada apa ini? Aku tahu aku baru di keluargaku. Markus tak suka aku dan Micho. Tapi aku orang tuamu. Kenapa kau membuatku malu di depan umum? Markus, ada apa ini? Cek rekaman CCTV. Ambil rekamannya. Hah? Tidak perlu. Tadi pagi pelayan bilang CCTV-nya rusak. Besok pagi baru diperbaiki. Wah, CCTV-nya rusak di saat yang tepat ya. Nona Shen, curiga aku rusak CCTV? Mau menuduh pasti ada alasan. Kalau curiga, aku pergi saja. Jangan halangi aku, biarkan aku pergi. Nyonya Jiang, tak ada yang halangimu. Tapi kalau lebih bertenaga lagi, bisa lepas celana pamanku. Haha. Aduh, mungkin aku terlalu bersemangat. Kakak, meskipun tidak ada CCTV, kami semua melihatnya. Kalian juga lihat, kan? Benar sekali, kami semua melihatnya. Susie Jiang adalah ibu tiri Marcusku. Marcusku tak menghargainya. Keterlaluan. Kalian fitnah dan sebar hoaks. Tenang, takkan kubiarkan kau difitnah. Difitnah? Sebat fitnah. Mana buktinya? Tanpa bukti. Segera minta maaf padaku. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Siapa bilang tak ada bukti? Bukti yang kalian cari ada di sini. Buktinya ada di sini. Bukankah ini si bisu dan si gila kekerasan? Peringatan kematian ibumu sebentar lagi. Bukannya ke makam, malah datang bawa sial. Kenapa kamu punya perekam? Nona Shen, sepakat ya? 1 foto 100.000, dibayar per foto. Tak sangka Markus Gu tak pakai ini. Malah kau yang pakai, Suzie Jiang. Katanya Cheo Gu tak hargaimu. Dan sengaja dorong kamu. Tapi yang kami dengar, kamu terus provokasi Cheo Gu. Benar. Bahkan seret kami jadi saksi. Berarti kau fitnah Cheo Gu. Betul. Ino mendiang ibu Cheo Gu, takut orang tak tahu kau pelakor. Kakak. Suzy, apa yang terjadi? Kepalaku pusing sekali. Micho, cepat bantu aku. Bu, apa gula darah rendahmu kambuh lagi? Pak, ibu kurang sehat. Aku bantu dia istirahat dulu. Kembali ke sini. Jika tak dijelaskan hari ini, tak boleh ada yang pergi. Habis fitnah, pura-pura kasihan. Ini Teh Bilwocun tahun 1982 manipulator pulungnya. Mereka kerjasama dengan mahir. Sepertinya bukan pertama kalinya. Sini. Jika tak dijelaskan hari ini, tak ada yang boleh pergi. Pak, ibu merasa sakit. Ada apapun, bahas besok saja. Sering sekali tidak enak badan. Panggilkan dokter. Ingin tahu dia sakit apa? Tidak, aku merasa jauh lebih baik. Tak perlu panggil dokter. Tak perlu dokter, aku bawa obat mujarab untuk Nyonya. Barang antik hilang bulan lalu. Tuan muda suruh pasang tambahan. Tak sangka berguna sekarang. Kau wanita berhati busuk. Sandi, tak seperti bayanganmu. Dengar penjelasanku. Tak perlu penjelasan lagi. Besok aku akan menyerahkan semua saham kepada Markus. Mulai sekarang, kau dan Micho tak perlu urus perusahaan.
Karena hari ini hanya Nina yang membela Markus, maka posisi Micho akan diserahkan kepada Nina. Mana bisa begitu? Micho sudah susah payah menjadi manajer senior, segera jadi asisten general, tapi malah disuruh pergi. Sandi. Minjir. Besok, tak mau dengar rumor di luar. Jaga mulut kalian baik-baik. Bubar. Bu, bagaimana keadaanmu? Ayo ambil harta keluarga. Jangan pergi, panggil dokter. Aku melindungimu. Hebat kan? Lihat wajah Suzie Jiang tadi. Kadang merah, kadang hitam. Seperti palet warna. Sekretaris Zhang, kamu juga hebat. Bukan, ini karena Chogu. Ini berkat restu Chogu kamu tidak tahu. Tiap pagi saat bangun, membungkuk 3 kali ke foto Chogu, agar beruntung seharian. Kamu punya berkah ini? Aku akan berdoa pada CEO Gu. Semoga hasil jutaan setahun segera sukses besar. Jika itu terwujud, umat wanita ini mau makmur. Benar semanjur ini? Jangan serakah. Aha. Wah, langitnya biru sekali ya. Inikah rasanya sofa kulit asli? Ini meja marmer. Aku tidak bermimpi, kan? Nyonya, Bukan tapi asisten general. asisten general, laporan kesehatan Chogu bulan ini. Bagus, bagus. Apa maksudnya kemampuan bicara belum pulih? Kata dokter setelah pita suaranya sembuh. Dia bisa bicara? Aku tak tahu kenapa. Dokter bilang Chogu tak mau bicara. Tak boleh begitu. Aku temui dokter pribadinya. Dokter Zhang, saat Nyonya datang nanti, katakan Chogu kesepian dan rapuh. Butuh ditemani Nyonya, atau dia tak bisa bicara selamanya. Odo hadiah besar jika berhasil. Dokter, Markus Gu sudah hampir sembuh kan? Pita suara Chogu sudah sehat. Kenapa dia masih tak bicara? Mungkin kurang pemicu. Pemicu? Mengerti. Terima kasih, dokter. Aku belum bicara. Dia mengerti apa? Kamu tertipu. Apa saatnya paksa Markus Gu bicara? Aku jenius pahami maksud orang. Sedang ketik apa sih? Mau bicara? Buka mulutmu. Bicaralah, atau aku cium. Hei, masih mau melawannya? Aku punya cara agar kau bicara. Kau bicara. Ternyata ampuh. Dengar suara semalam tidak? Dengar.
Keluargaku segera punya cucu. Tenang, aku akan tanggung jawab. Bulan ini performa naik 10%. Volume dan pertumbuhan nomor 1. Masih mau melawannya? Aku punya cara agar kau bicara. Lihat tadi. CEO-gu tersenyum. Odo perusahaan mau bangkrut lagi. Lihat tadi. CEO-gu senyum. Siapa mau bangkrut? Banyak kerja, sedikit tanya. SpongeBob SquarePants, ayo tangkap ubur-ubur nanti. Baik. CEO tersenyum lagi. Lumayan. CEO memujiku, tunggu, CEO bicara. Dengar. CEO bicara, aneh, bertahun-tahun ikut CEO. Koto pertamanya memujimu. Tak harus begini. CEO, tunggu. Tiada. Ini alat tangkap ubur-ubur. Suka? Suka. Aku bercanda. Sebenarnya, ini benar-benar untukmu. Aku pilih ini dari 200 lebih cincin loh. Coba lihat, suka tidak? Terima kasih Nina, cantik sekali. Nyonya, cincin pilihan Anda ini bagus sekali. Benar Nyonya, demi kesembuhan CEO-gu. Dipesan paket romantis di restoran Bulan Cemerlang. Kalian mau? Restoran Bulan Cemerlang, restoran viral pesanan sebulan itu? Katanya bisa foto gratis di sana. Ayo makan di sana. Oke. Kenaikan gaji. Kenaikan gaji hehehe, aku sudah tahu. Bodoh amat asisten Zhang atau Zhou. Aku paling mengerti CEO. Coba steak menu andalan ini. Enak. Ini rasa uang. Suka? Coba ini juga. Wah, enak banget. Ini selevel lobster pedas sekolah. Benarkah? Ini lobster impor dari Australia. Tak sebanding mie gratis depan sekolah. Mana bisa setara? Yara, kau cantik sekali sekarang. Sudah pakai Chanel pula. Kau tak berubah sedikit pun. Ini pacarmu? Ini suamiku, kami sudah menikah. Cincin tanah, lihat baju pasangan murahan. 2 orang kampungan, lama juga menabungnya. Baru bisa makan di sini, tapi syukurlah. Tanpa mereka, mana bisa aku terlihat menonjol. Pertemuan adalah takdir. Meja ini aku yang traktir. Jangan, tidak pantas. Kita sudah berteman lama. Jangan sungkan. Oh ya, minggu ini ada reuni teman lama. Nanti, ajak juga suamimu. Itu. Tagihannya. Halo Nona Sang, total 102.000 yuan. Apa? Makan sedikit. Paling 2 mila. Berani menagih 110.000. Kulaporkan kalian menipu konsumen. Begini, Nona Sang, Anda salah sangka. Bukan makanan yang termahal, melainkan musiknya. Musik. Tuanku memesan musisi Rusia. Melayani dia dan Nino Sen semalaman. Tuan Ostrovsky pianis internasional. Main semalaman cuma 100.000. Sudah sangat murah, Nona Sang. Lihatlah, bisa diskon tidak? Bukan kami yang minta uangnya. Biaya Tuan Ostrovsky memang segini. Tuanku dan Nino Sen belum pergi. Biar ku diskusikan dengan mereka.
Biar mereka yang bayar. Tidak perlu. Aku ada uang. Nina Shen, kalian berdua kampungan. Berani pesan musik semahal ini. Besok kalian akan membayarnya. Wajahnya lumayan. Markus Gu pun tampan. Yakin? Nina Shen akan berpaling. Bu. Jamie itu pangeran kampus dulu. Banyak yang kirim surat cinta. Tentu saja termasuk Nina Shen. Markus Gu memang tampan. Siapa yang bisa tahan? Kahaya Bulan Pirima Samura? Naonya Jong, tenang saja. Menaklukkan Nina Shen, cukup 3 hari saja. Baik. Besok kuatur di grup Gu. Jika bisa taklukkan Nina Shen, aku takkan mengecewakanmu. Yoro, bajumu seharga gaji setengah tahunku. Tak berselera, anting Yara seharga mobil. Yara, dapat uang dari mana? Bagi rahasianya dong. Tidak sehebat itu. Ini semua hadiah dari sayangku. Boleh juga Yara. Pasti dapat pria kaya ya. Kenalkan pada kami ya. Bukan aku. Kalian tahu tidak? Nina sudah nikah. Menikah? Kapan? Aku makan di restoran Bulan Cemerlang. Ketemu Nina dan suaminya di sana. Saat mau bayar uangnya tidak cukup. Kubayarkan 100.000 buat mereka. 100.000. Yara Hang, kamu sangat dermawan. Bukan apa-apa, cuma 100.000. Aku masih sanggup. Khawatir Nina belanja boros begini. Bisa bermasalah. Lagi pula, tak setiap saat bisa bertemu aku. Kenal Nina bertahun-tahun dia tak begitu, kan? Mungkin. Dia lupa bawa uang. Tepat sekali. Makin parah kalian memfitnahnya. Makin keren aksiku jadi pahlawan. Mustahil. Nina Shen posting di medsos bulan lalu tak lihat. Gaji Nina cuma 3.000 sebulan. Mana mungkin dia punya 100.000? Jangan-jangan dia melakukan hal yang tak benar. Ada gadis boket nekat belanja mewah. Lalu ambil pinjaman jaminan foto bugil menurut kalian. Apa mungkin Nina? Mungkin apa? Aku penasaran, ayo katakan. Tak apa Nina, ayo duduk. Nina, ini suamimu ya? Tampan sekali dia. Kenalkan pada kami. Ini suamiku. Markus Gu, dia adalah CEO grup Gu. Nina, kamu lucu sekali. Saat bertemu kalian kemarin, baju pasangan kalian, harganya bahkan tidak sampai 100. Mana mungkin CEO grup Gu? Tahu pintu masuk grup Gu, hadap kemana? Benar sewajas mahal lalu bergaya jadi CEO. Coba cari tahu dulu. Siapa selain agen asuransi pakai jas lengkap? Apa katamu? Kataku. Pintu masuk grup Gu. Hadap selatan. Yara, lihat. Suami Nia dan orang di berita ini. Beneran agak mirip ya? Nina, pantas saja. Kenapa suamimu pura-pura jadi CEO grup Gu? Ternyata karena suamimu agak mirip dengannya. Tapi ada satu celah. Kalian semua lupa. CEO grup Gu itu kan si Bisu. Benar juga. Bikin kaget saja. Kira aku menyinggung CEO grup Gu. Selamat datang CEO Gu dan Nyonya. Yoro, lihat situasinya. Suami Nia tak mungkin CEO grup Gu, kan? Nina, kukira kamu gadis lugu. Tak sangka kamu aus pujan. Dami terlihat meyakinkan. Sampai sewa 2 orang berakting. Benar-benar di matanya. Penuh kotoran, memandang siapapun kotor. Dia sendiri pakai tas palsu. Tapi anggap orang lain palsu. Kamu, beraninya kamu memaki aku. Tahu siapa sayangku? Hai. Sudahlah, kita teman lama. Mengalah saja demi tenang. Wajar Nina pamer punya suami hebat. Itu normal, mohon maklum semua. Kenapa harus maklum padanya? Hari ini, jika dia tak minta maaf, aku akan suruh sayangku. Kemari, ambil alih hotel butut ini segera. Malam ini kalian tidur di jalan. Benar begitu. Jangan berdamai. Bertengkarlah. Bisa tidaknya aku jadi pahlawan. Tergantung padamu. Maaf, hotel kaki awan milik grup Gu. Sejauh ku tahu, belum ada rencana dijual. Percaya tidak? Kuhubungi sayangku untuk habisi kalian. Boleh, panggil saja dia. Panggil sana. Kalian.
Ayla, sayang, kamu di mana? Aku di hotel kaki awan, ada yang menindasku. Emi-chan, cepat datang. Aku tunggu di sini. HMPH, tunggu saja kalian. Tunggu sayangku datang dan habisi kalian. Sayang, tanpamu, mereka menindas aku. Siapa yang berani? Berani tindas sayangku? Hai, Pangeran Tampan. Ternyata kalian. Soal kalian memukulku dulu, belum kubalas perbuatan kalian. Kini kalian tindas sayangku lagi. Bosan hidup? Sayang, kamu kenal mereka? Nina Shen pernah mengejarku dulu. TAPI, cuma ada kamu di hatiku sayang. Dia kesal karena cintanya ditolak. Malah memukulku. Maksudmu, aku 45 kg pukul kamu yang 250 kg. Tak bisa lawan sama sekali, berarti kamu kaya sekali. Kamu, pria sejati tak lawan wanita. Itu karena aku sopan. Suamiku tampan, aku tak buta, tak mungkin aku sukamu. Kamu, apa maksudmu? Kau bilang aku jelek. Ada dua jenis orang di dunia, satu yang wajahnya jelek. Wajahmu buruk sekali. Kamu. Berani na sayangku. Sekarang. Hebat sekali, Xiao Gu. Nyonya tidak apa-apa. Nina, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi dia kenapa? Nyonya jangan khawatir, anak muda memang hobi tidur. Sering tertidur. Xiaozan, bawa tuan ini beristirahat. Kuawasi kau, bocah. Lama aku di keluarga Gu. Demi kesempatan emas ini. Jangan mendau luiku. Pergi sana. Maaf Xiao Gu dan Nyonya terkejut hari ini. Sudah kusiapkan makan malam di VIP. Silakan lewat sini. Ayo pergi, Nina. Ya. Tak bisa. Kalian tak boleh pergi. Hotel ini tindas pelanggan. Percaya atau tidak, aku takkan ke sini lagi. Benar sekali, sayangku, ini pelanggan VIP hotel kalian. Cepat minta maaf. Blacklist mereka dari grup Gu. Semua aset atas nama grup Gu. Mereka dilarang masuk sama sekali. Satpam, keluarkan tamu kamar 1101. Tuan Lu, Anda sudah bangun. Mengapa aku di sini? Saat Anda makan tadi, Anda tertidur, saya bawa ke sini untuk istirahat. Benarkah? Suka tidur ya? Sepertinya. Cari kesempatan dekati Nina Shen lagi. Wanita, kamu terpesona padaku, kan? Minggir, jangan halangi jalanku. Bukan. Aku Jamie Lu. Jamie Lu yang kamu sukai 4 tahun di universitas. Aku bantu di reuni kemarin. Lupa? Jamie Lu. Senior Lu. Sayang Jamie. Rindu, ingat, dan cinta. Ingin jadi angin ke pelukanmu. Surat cinta ini dalam sekali ya. Tunggu. Sudah bertahun-tahun, baru terharu? Lambat sekali. Benar sekali, cintamu sangat tulus. Kubolehkan kau jadi pacarku. Bagaimana? Terharu? Kamu serius? Kau serius mau pacari penulisnya? Tepat sekali, cinta yang sangat dalam. Kalau tak balas, aku tampak dingin. Baiklah, karena kau memaksa. Ini WeChat Jenny untukmu. Apa? Siapa Jenny? Apa hubungannya? Jenny yang tulis surat ini. Dia sudah lama menyukaimu. Kini kesabaran Jenny terbayar. Tapi, ingat ya, pelatih tinju sedang incar Jenny. Tinjunya sebesar kuali. Tubuhmu takkan tahan dipukul. Jadi, kau tak pernah menyukaiku? Tentu. Aku tak suka tipemu. Mustahil. Aku ini pangeran kampus. Semua wanita menyukaiku. Sekarang ada. Tidak, aku tak percaya. Aku tak suka tipemu. Suka yang kurus tapi berotot. Punggung macan, pinggang lebah, dan kaki belalang sembah. Kamu. Tidak bisa. Bukan aku. Belum coba. Mana tahu? Mataku akurat. Jelas tidak bisa. Jangan pikirkan aku lagi. Lagi pula aku sudah menikah. Tunggu.
Aku tahu. Karena si bisu Markus itu, apa bagusnya si bisu itu? Apa aku angku dibanding dia? Keterlaluan, ku beri dia pelajaran. Nyonya, aku tak bisa bantu. Berusahalah. Apa katamu? Katakan lagi. Kataku. Karena si bisu itu... Kau memukulku? Kupukul kau. Berani maki suamiku? Wanita galak, hanya si bisu yang menyukaimu. Berani maki suamiku lagi, ku cabut lidahmu. Ku jadikan pita, biar kau tahu rasanya tak bicara. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Aduh bibi buyut, aku mengerti. Mengerti aduh mengerti. Mengerti. Bibi buyut, aku salah. Maaf. Sungguh, aku tak bicara lagi. Pergi. Jika kau maki dia lagi, aku pukul tiap kali melihatmu. Selidiki. Ceogu, Nyonya tak kianatimu. Ini salah paham. Tentu aku percaya Nina. Lalu kenapa kau masih? Maksudku selidiki pria itu. Baik. Seperti badai akan datang. Keluargaku dalam badai. Bibi Wang masak sup apa hari ini? Xiao Yo, Kiki. Aneh. Mana orang-orang? Aku liburkan mereka. Cukup kita berdua di rumah. Tunggu. Markus Gu, ada apa? Nina, aku bisa beri anak. Jangan tinggalkan aku, ya? Katanya kau taklukkan Nina Shen dalam 3 hari? Susah payah kumasukkan kau ke keluarga Gu. Belum 2 hari. Kau sudah babak belur begini. Tak berguna sekali. Nyonya. Beri aku satu kesempatan lagi. Nina Shen benci karena dulu kutolak makanya dia memukulku. Setelah aku sembuh, aku akan minta maaf padanya. Dia pasti mencintaiku lagi. Berhentilah membual. Meski tak suka Markus Gu, aku tahu. Dia tinggi, tampan, dan kaya. Nina Shen, setelah hidup mewah, mana mungkin dia tertarik padamu? Jangan bicara begitu. Menurut pengamatanku, Nina Shen cuma suka uang Markus Gu. Sudah dibilangkan, Nina Shen dulu menikahi Markus Gu, sebab Direktur Gu Senior membayarnya. Demi obati afasia Markus Gu. Ucapanmu itu ada benarnya juga. Lagi pula, siapa suka si bisu? Anak si bisu bakal jadi si bisu kecil. Nina Shen tak mungkin suka Markus Gu. Baik. Ku beri satu kesempatan lagi. Terakhir kali. Jika kali ini gagal, kamu tahu kemampuanku. Tenang saja Nyonya, begitu aku turun tangan. Nina Shen. Dia pasti bertekuk lutut. Hei, kalian tahu soal ini? Soal promosi asisten cantik itu. Tentu tahu, benarkah begitu? Asisten Gumsen, naik jabatan karena koneksi. Masih 20-an sudah jadi asisten gem. Pasti rayu supervisor dan manajer. Lihatlah, tidur Demi jadi istri Cheo. Siapa tahu yo, saat Cheo bosan dan mencampakkannya nanti. Bisa kurasakan jadi istri Cheo. Hei, menurutku ya. Wanita tipe begitu. Tak perlu kerja keras, asal berkorban bisa naik jabatan. Beda dengan kita si budak korporat. Hanya kerja keras jujur. Entah kapan baru bisa naik jabatan. Opo? Tak sudi aku pakai coro itu. Lagi asyik mengobrol ya? Bahas apa? Aku ikut. Asisten Gumsen. Kalian boleh takut padanya, tapi aku tak takut. Kenapa? Kau berani tidur dengan bos, masih takut dibicarakan. Benar. Lagi pula, sudah tersebar di intranet tak cuma kami yang tahu. Markus Gu itu CEO. Takkan ada CEO mau istri bereputasi buruk dan busuk. Begitu Nina Shen dicampak Markus Gu, saat itulah kesempatanku. Apa yang kau tertawakan? Jika pakai logika kalian, isi intranet itu benar.
Jika ku posting di internet, bilang kau makan kotoran, kau memakannya? Kamu, Cih. Kesal karena kami bilang kau tidur dengan manajer dan supervisor. Melakukannya saja tak malu. Kenapa? Baru dibicarakan sedikit, malah tak terima. Miloyo, kau bilang sendiri. Aku yakin, tak ada hubungan dengan manajer atau supervisor kami. Tapi kau bilang aku tidur dengan mereka. Kalau gitu, aku lapor polisi. Asisten Gusen, kita semua kan rekan kerja. Tidak perlu lapor polisi demi masalah sepele ini. Kenapa tak perlu? Katanya aku tidur dengannya. Seingatku tak pernah. Berarti ada yang membiusku. Dan coba melecehkanku. Berarti kalian saksi matanya. Jangan asal bicara. Mana berani kudujuri wanita CEO? aku bukan saksi. Aku cuma dengar kabar burung. Tak lihat opo-opo, dengar dari orang lain. Tak lihat sendiri berarti fitnah. Kalau begitu aku lapor polisi. Kalian mencemarkan nama baik. Ini bisa dipenjara. Jangan. Jangan, Asisten Gusen. Aku salah. Aku buta. Aku asal bicara. Asisten Sen, Anda bermurah hati. Makan aku kali ini. Jelaskan saja pada polisi nanti. Hari tangkap orang, kini lapor polisi. Asisten Shen hebat sekali ya. Asisten Shen terlalu ikut campur. Dikira keluarga Gu sudah ganti marga jadi Shen. Bagus sekali itu Nona Chen. Mungkin kau tak tahu karena baru. Nona Chen dulu tunangan Cheo. Dulu dia sering temui Cheo di keluarga Gu. Jika Nona Chen tak keluar negeri dulu, takkan sembarang orang masuk sini. Bagus sekali. Nona Chen, selamatkan kami. Kalian salah paham. Aku bukan untuk menyelamatkan kalian. Tepatnya, aku ingin meluruskan sesuatu. Ingin klarifikasi satu hal. Kak Markus dan aku besar bersama. Aku jamin pada kalian semua. Kak Markus takkan karena hubungan pribadi dengan asisten Shen menaikkan jabatan asisten Shen. Dengar itu? Nona Chen pun sudah bilang, ini cuma rumor. Mulai sekarang di kantor, jangan angkit ini lagi. Dengar semua? Dengar. Bubar semua. Tunggu. Kukatakan Kak Markus bersih, tapi asisten Shen tidak. Asisten Shen muda tapi sudah jadi asisten general. Pasti ada orang di belakangnya. Karena aku sudah kembali. Siapapun backingan Nona Shen, keluarga Gutakan pertahankanmu. Jadi maksud Anda? Hekat Nina Shen. Ini. Anda tak punya wewenang itu. Buka matamu dan lihat ini. Aku manajer senior keluarga Gu. Siapa bilang aku tak berwenang? Aku. Semua mutasi manajemen senior harus kutandatangani. Kak Markus, dia cuma asisten, bukan eksekutif. Asisten general itu eksekutif, lebih tinggi darimu. Aku tak peduli. Kak Markus, aku benci wanita jalur belakang. Kak Markus, pikat dia. Nona Chen, Direktur Chen menelepon Cheo agar Anda masuk keluarga Gu. Tanpa itu, membedakan jabatan pun tak bisa. Dan karyawan biasa. Jangankan jadi manajer senior. Lolos seleksi saja takkan bisa. Nona Chen, ternyata kita sama-sama jalur orang dalam. Salam kenal. Jangan tertawa, aku ini lulusan S2 luar negeri. Mana bisa sama dengannya? Nona Chen, selama masa studi Anda jarang masuk kuliah. Malah sering ke klub penari pria. Terutama dengan penari bernama Tom. Hubungan kalian tak biasa. Nona Chen, perlu kulanjutkan? Blasteran 8 negara dan berotot. Seleramu bagus juga. Kamu juga berpikir begitu? Aku naksir Tarian Tom. Lembut tapi bertenaga. Beda dengan Markus Gu yang dingin. Melihatnya saja sudah merinding. Kalau mau, kapan-kapan kita... tidak. Kamu rebut tunanganku, mana mau denganku? Hehehe. Markus Gu, aku tak bisa melihat jelas. Cukup. Kalau buat kacau lagi, segera kupulangkan kamu. Tak bisa kau, kita tunangan sejak hasil. Kalau tak menikahimu, dengan siapa lagi? Pertunangan kita cuma candaan orang tua. Paman Chen sudah cari tunangan baru bagimu. Sebagai kakak masa kecilmu, aku menghormatimu, hormati juga istriku. Jangan ajarkan hal buruk padanya. Aku menyesatkannya, tak dengar dia antusias tadi. Bibi Zhang buatkan supayam ginseng. Kamu lagi datang bulan kan?
Harus banyak nutrisi. Marcusku, jangan pikir aku takut. Katakan menyerah. Asisten Kung Sen, aku tahu Ondo dijebak. Dengarkan aku. Apa yang kalian lakukan? Ceogu sudah tahu. Kalian cuma dimanfaatkan. Bonus akhir tahun dipotong. Jika Odo lagi, semua akan dipecat. Tuan Lu mau kemono. Sedang apa kalian? Kamu cerdas sekali. Tahu cara pakai internet buat berkirim pesan. Tapi, ruang server dipantau 24 jam. Tiap gerak-gerikmu terpantau sangat jelas. Sesuai aturan. Kamu dipecat. Kami berhak menuntutmu. Bawa pergi. APA, tanggung jawab hukum Sekretaris Hang. Ini salah paham. Salah paham. Semua ini, Perintah ibu dan anak Sucian. Tunggu sebentar. Bukankah CEO kalian dengan mereka berdua bertengkar hebat? Aku bisa buktikan. Kalau kalian lepaskan aku, kuberikan bukti mereka penyuruhnya. Untuk kalian. Sudah. Bawa dia pergi. Sekretaris Hang, masalahnya sudah selesaikan? Kenapa menghela napas? Tuan Mudo susah payah dapatkan Nyonya. Sekarang Odo mantan tunangan. Jika Nyonya campakkan Cho, bagaimana kalau tak mau bersamanya? Kalau begitu, Tuan Mudo kecilku, Nona kecil, bisa batal hadir. Jack, kita kan satu marga. Jangan bilang tak kubantu. Bang! Ini koleksi rahasia terbaik. Ikuti saja isinya. Jejaman CEO Gu akan punya 2 anak dalam 3 tahun. Cinta ganas Cho arogan. Istri cantik yang hamil jangan kabur. Inilah rahasianya. Yo ampun. Baru kali ini kulihat Tuan Mudo bawa gadis pulang. Sekretaris Zhang ini, kenapa pakai baju pelayan zaman medieval? Bicaranya juga aneh. Tony Zhang, kamu gila ya? Aku kan pulang tiap hari bareng Nina. Tuan Mudo, jangan bicara. Di buku tertulis, Cho arogan itu semuanya pendiam. Tuan Mudo dan Nono sudah kembali. Sajikan hidangan. Pertama, kentang goreng Italia dengan cuko balsamik Prancis. Hang, tumis kentang enak. Masakan Bibi Zhang lezat. Oh Nona terkasih, melayani Anda dan Tuan kehormatan saya. Ada apa dengan kalian hari ini? Tuan Mudo. Ini khusus disiapkan untuk Anda. Paket mengejar istri. Silakan dinikmati. Bacon asap Jerman tumis ketumbar gaya Tiongkok. Hang, tumis daging asap ini enak. Persis masakan ibuku. Syukurlah kamu suka. Yo ampun, Cho tersenyum. Wah, dia tersenyum. Yo ampun. Pertama kalinya Cho tersenyum. Nona Shen, Anda penyelamat kami. Ayam potong mentego cabai sang sugang. Ini. Mana cabai di ayam ini? Tuan Mudo. Dari 10 Cho arogan, 8 punya lambung buruk. Karena nafsu makan Anda besar. Semua gurih dan pedas dimakan. Makanya jomblo sampai umur 28. Tanpa Nyonya, Anda jomblo seumur hidup. Sekretaris Zhang, belajar kutipan CEO arogan dari mana? Sangat klasik dan lucu. Bisa sampai dipajang di museum. Lihat, Tuan Mudo tersenyum lagi. Kalau kumat lagi. Bonus akhir tahun dipotong habis. Mendadak Odo urusan kantor. Aku pulang dulu yo. Baju Nyonya dicuci tapi belum dijemur. Masakanku di dapur masih direbus. Nina, soal hari ini, aku perlu menjelaskannya. Apa? Pertunanganku dengan Gia Chen ditentukan oleh orang tua kami. Gia Chen sudah keluar negeri sejak remaja. Tahun kedua, tunangan kami batal. Aku padanya sama sekali tak punya perasaan.
Aku mengerti, CEO arogan ini pasti ada mantan tunangan berniat jahat kan? Nina Shen. Suamiku, aku cuma asal bicara. Katakan sekali lagi. Suamiku. Inilah baru namanya hidup. Hidupmu enak ya, karena Kak Markus menanggung bebanmu. Sebagai petinggi grup, malah santai di rumah seharian. Pantas Kak Markus begitu lelah. Nona besar hari ini hari Minggu, lembur di hari libur resmi. Gajinya harus 3 kali lipat. Aku membantunya hemat uang. Kak Markus tak pernah istirahat. Kamu pemalas, apa pantas jadi istrinya? Mungkin Markus suka yang malas. Aku tak setuju. Kamu tak pantas bagi Kak Markus. 3 hari lagi di pertemuan proyek komersial. Aku menantangmu bertanding. Jika kalah lepaskan Kak Markus. Bagaimana, takut ya? Baik, aku setuju. Sudah kuduga kamu. Langsung setuju saja? Ya, setuju. Lihat saja ku takkan kalah. Nyonya Mudo, jangan dengarkan dia. Aku lomo di keluargaku. Tuan Mudo dan Nona Chen tak ada hubungan. Jangan bertengkar dengannya karena dia. Tenang, aku tak marah soal sepele. Aku berencana ikut pertemuan proyek komersial ini. Proyek persiapanku selama 3 bulan. Takkan ku lepas karena masalah kecil. Apalagi, Gia Chen awalnya mau batal perjodohan. Kenapa tiba-tiba kejar Markus Gu? Kak Nino, kami sudah dengar soal taruhan kakak dan Nona Chen. Katanya pemenang pertemuan proyek komersial bisa dapat pria tampan itu. Maksudnya Ceo jadi miliknya. Yo, kami semua mendukungmu. Sudah, jangan bercanda soal proyek ini. Hasil kerja keras tim 3 bulan. Tender sore ini jangan kacau ya. Kak Nino percayakan saja padaku. Segera rapat pemilihan topik. Begitu Nina Shen buka proposalnya. Kertas yang dapat terbakar sendiri di situ akan terbakar otomatis. Nona Chen, ini proposal Nino Shen. Lihat uang ini. Tahu apa yang harus dikatakan? Tenang Nona Chen, mulutku rapat. Siang ini beri proposal kosong ke Nina Shen. Mengerti. Nina Shen, tanpa proposal itu, lihat bagaimana kau menang. Selesai, sisa kalian berdua. Siapa yang duluan? Katanya asisten Shen 3 bulan lalu, kerja keras demi rapat pemilihan topik. Biar asisten Shen duluan saja. Kak Nino, ini proposalnya. Proyekku hari ini pemisahan air laut. Apa yang terjadi? Sudah kutaruh kertas yang dapat terbakar sendiri. Kenapa tak ada reaksi? Tak apa-apa. Kenapa asisten Shen diam? Apa dia tidak buat proposal? Tidak apa-apa, teknologi mengubah hidup. Proposal elektronik pun sama. Tim buat pemisah air laut ini 3 bulan. Bertenaga surya. 1 pemisah air laut daur ulang sampah semil. Dan bisa didaur ulang. Proyek ini memang bagus, tapi ini tampak seperti proyek amal. Ini pertemuan proyek komersial. Apa keuntungan proyek bagi perusahaan? Pertanyaan bagus. Aku sudah menyiapkan situs web. Bisa beli produk keluarga Gu. Dapat mata uang virtual. Jika kumpul 1000 mata uang virtual, tukar dengan 1 pemisah air laut. Bagus, tak hanya bisa beramal, tapi promosi produk keluarga Gu juga.
Apa hebatnya? Proyekku juga proyek pemisahan sampah air laut. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Asisten Shen. Boleh aku panggil Kak Nina? Tentu saja. Tentu tidak boleh. Nina, kamu tak apa? Tak apa. Hadama jangan panggil. Aku mau. Kak Nina, tiap hari lihat wajah kaku Markus Gu. Apa serunya? Kamu layak dapat yang lebih baik. Lain kali aku kenalkan. Jangan posesif pada istri orang. Berani ganggu istriku lagi. Kukirim ke Samudra Atlantik bangun cabang. Dasar pelit. Kak Nina, Tom, model blasteran 8 negara itu. Enggak. Dia punya kakak, Jack. Wajahnya tampan sekali. Gia Chen. Gia Chen. Galak lagi. Ku kenalkan Kak Nina ke 10 negara. Tadak blasteran 12 negara. Halo, beli tiket ke Pulau Jawa buat Gia Chen besok pagi. Apa? Perusahaan tidak punya cabang di Jawa. Sekarang ada. Markus Gu pelit. Aku tak mau ke Pulau Jawa. Selamat tinggal. Tahu Gia Chen begini. Harusnya tak kubiarkan dia di kantor. Sudah. Bukankah Gia terkadang lucu? Kamu suka dia? Atau suka aku? Hah? Kak Nina, aku Gia. Saat kamu melihat pesan ini, aku sudah keluar negeri naik jet pribadi. Benar, secepat itu. Kau tak mau aku dibuang ke Pulau Jawa kan? Sambil makan kelapa, aku ingin ingatkan. Waspada pada Su Zhejiang. Ayahku menemukan kematian ibu Markus Gu terkait Su Zhejiang. Tes DNA ditemukan di lokasi kecelakaan. Micho Gu bukan anak kandung Paman Gu. Anehnya, di laporan akhir kasus, tes DNA ini malah hilang. Kematian ibu sepertinya terkait Su Zhejiang. Aku pun tak percaya. Ibuku menyetir saat mabuk. Jadi aku terus mencari penyebab kecelakaan ibu dulu. Kak Nina, meski kakak tak peduli, tapi aku harus jelaskan. Ayahku adalah sepupu dari Bibi. Saat umur 12 di kelas biologi, aku tahu sepupu tak bisa menikah. Aku pulang cuma untuk bikin rusuh. Sepertinya kita semua salah paham pada Gia. Satu hal terakhir. Su Zhejiang sangat berbahaya. Demi harta keluarga Gu, dia berani celakai Bibi. Dia bisa celakaimu demi jatuhkan Markus Gu. Berhati-hatilah. Kurindukanmu sambil bersandar pada model pria. Berikan ponselnya. Berikan. Jangan hubungi Nina jika tak penting. Apalagi kalau ada masalah. Jangan. Hei. Beres, Kak. Pergi. Kalau ketahuan, mata kita. Diam. Ayo pergi. Buru-buru sekali, odo opo. Tidak Odo. Kebetulan aku odo urusan. Ceogu tahu ulah kalian. Grupku tak terima pengkhianat. Kalian dipecat. Lagi pula, perbuatan kalian bukan cuma tindak pidana pencurian rahasia dagang, tapi sengaja lukai eksekutif perusahaan. Bawa mereka ke kantor polisi. Ceogu asisten sen. Kami salah, asisten sen. Kalian bukan menyesal, tapi takut dipenjara. Aku ini pangeran kampus. Semua orang menyukaiku. Cuma kamu, Nina Shen. Kenapa tak menyukaiku? Apa kamu tahu? Aku rindu kamu saat di sel. Setengah bulan penuh. Kamu tak menjengukku sekalipun. Nina. Tega sekali hatimu.
Kali ini, Kesempatangku telah tiba. Nyonya ada surat untukmu. Siapa masih bersurat sekarang? Mending kirim pesan botol. Nina Suzie Jiang itu gila. Markus Gu tak baik sudah kuperiksa. Belum 3 tahun dia berkuasa, bangkrutkan 18 perusahaan. Benar-benar anjing gila bisnis. Kita tak pantas campuri urusan orang kaya. Sudah kubeli tiket luar negeri. Jam 3 sore di bandara. Sampai jumpa. Keterlaluan. Tak perlu siapkan makanku. Aku mau keluar. Sekretaris Sang Gawat. Gawat. Nyonya lari saat hamil. Nyonya tak hamil tapi tetap lari. Apa? Siapkan mobil ke bandara. Asisten Sen Suko Cheogu. Kenapa ku dengar, awalnya dia terpaksa nikahi Chogu. Ya bahkan tak ada pesta layak. Jika aku asisten Sen kupilih supervisor lu. Hei. Ini, baru sojo. Kenapa supervisor lu lama tak terlihat? Benar juga. Di mana dia? Kaisar Giok Buddha Tathagata Tuhan. Zeus Dewa Perjodohan Cupid. Para dewa dan Buddha lindungilah. Nyonya jangan bertindak bodoh. Bukankah itu Nyonya? Kenapa belum datang? Sejam lagi telah check-in. Nina, akhirnya kamu sadar. Tahu kamu masih menyukaiku. Konflik orang kaya bisa mematikan. Hanya aku yang cocok untukmu. Ayo pergi. Nina. Di mana bagasimu? Tak bawa bagasi. Barang keluarga gu bawa sial. Nanti di luar negeri ku beli baru. Ayo pergi sebelum terlambat. Aku datang bukan untuk ikut. Lalu untuk apa? Kemari untuk pukulmu, jangan fitnah Markus Gu. Akan kupukul tiap melihatmu. Nina. Nina, kamu salah paham, aku menyukaimu. Bak air dalam minyak panas. Bingung mana memercik minyak atau kehinaanmu. Disukaimu artinya difitnah. Disukaimu itu sial sekali. Nina, kamu tak bahagia dengan Markus Gu. Markus Gu itu gila. Kamu tidak tahu dia. Hai. Pilih jadi brengsek daripada belajar senjata. Sudah kubilang. Jangan fitnah Markus Gu. Masih tak mau dengar? Baik, ku beri pelajaran hari ini. Nina. Markus Gu, kenapa kamu ada di sini? Nina, tak perlu kotori tangan. Serahkan pada manajer Zhang. Ingin bicara. Hang. Ayo pergi. Nina, jangan pergi. Aku juga menyukaimu. Tuan Lu, sepertinya Anda punya hobi ini. Apa yang mau dilakukan? Tentu memuaskanmu. Hehe. Katakan, ada apa? Aku tak punya. Tak punya apa? Tak pernah sesekolah tak ada surat cinta. Tanpa nikah tak punya apapun. Aduh, itu bukan aku yang tulis. Cuma bantu berikan lagi pula. Saat daftar nikah kita belum saling cinta. Maksudnya belum saling cinta? Nina Shen, jaga bicaramu. Gawat, kenapa leherku terasa dingin? Markus Gu tak mungkin menangis kan? Jangan. Tolong beritahu aku. Cara hibur CEO yang menangis? Sudah minta maaf saja. Aku salah, tak harus temui Jamie Lu sendiri. Tak harus bantu teman beri surat cinta. Nanti cuma tulis surat cinta buatmu. Kutulis sebanyak yang kamu mau. Walau tak mau tetap akan kutulis. Jika kamu bersedia, gelar pernikahan bulan depan? Aku mau. Cepat sekali setuju, aku dipermainkan? Nina, terima kasih. Sangat senang. Sesuai pesanan kantor diperiksa.
3 eksekutif transaksi dengan Suzie Jiang. Mereka adalah Angin semi tak paham niatnya. CEO arogan bilang mau. Transfer aku 50. Dengar cara pikat hati CEO. Undang semua ke nikahan TGL 3 depan. Sekretaris Zhang Cheo gila karena marah. Dia malah senyum. Jangan bicara. Lumayan. Saham naik, dia bilang lumayan. Tangkap moto-moto masih bilang lumayan, kenapa Cheo? Jangan tanya yang tak perlu. Bodoh begitu sojo tak tahu. Cuma satu di perhatian khusus Cheo. Pasti Nyonya baru posting sesuatu. Cindy cuaca bagus, ajak Bibi Zhang belanja bareng. Nyonya tuan muda berpesan tadi. Suzie Jiang belum ketangkap beberapa hari ini. Jangan ke mono-mono. Dilarang pergi. Bukannya itu berarti aku dikurung? Ini cinta paksaan di buku? Nyonya, aku risiko singgung Cheo. Beri buku ini, jangan bilang aku. Tenang saja, masih tak percaya? Heh. Nyonya kabur. CEO mengejar istrinya. Setelah tertangkap, begini dulu baru begitu. Ini sangat seru. Tuan muda bermaksud begitu. Markus Gu, apa maumu? Apa? Kau akan segera tahu. Markus Gu, meski dapat tubuhku, takkan dapat hatiku. Benarkah? Ah. Mari kita coba. Nyonya, Nyonya. Bilang Markus Gu, aku tak menyerah. Jika dia memaksaku, aku lawan sampai akhir. Bilang begitu, tak diubah. Katakan saja jangan diubah. Cinta paksaan. Tuan muda, gawat, Nyonya sudah gila. Untuk Kak Nina, biar hidup lebih seru. Temanku sangat setia kawan. Markus Gu, beri aku bebas atau mati. Meski kau memaksaku, jiwa bebasku tak terbendung. Apapun trikmu, tunjukkan semuanya. Bagaimana? Marah? Kesal? Membaralah. Aku sudah siap. Nina, maaf. Harusnya tak kubatasi kebebasanmu. Bukan. Beda dari rencana. Nina, kau bisa katakan apa saja padaku. Jangan lupa makannya. Kapan aku tidak makan? Cindy sudah beritahuku, katanya usai makan siang. Kau tak makan buah. Aku semangat hingga tak bisa makan. Aku semangat sampai tak bisa makan. Nina, jika keluar rumah bawa pengawal. Jika uangmu kurang, beritahu, aku akan kukirim uang. Jangan abaikan dirimu ya. Aku sudah memberontak begini. Tak mau begini begitu lalu cinta paksaan? Nina, bicara apa kau? Kau yang paling kucintai. Aku akan menghormati dan menjagamu. Mana mungkin aku cinta paksaan padamu? Nina, apa benar? Ada yang bilang sesuatu? Tidak ada. Aku ke kantor dulu jika ada apa-apa. Beritahu aku segera. Hei, tunggu. Ada apa, Nina? Urusan apa? Dinanti lama akulah yang mendatangi gunung itu. Aku tidak menunggu gunung datang. Cinta paksaan hari ini akan ku selesaikan. Hei.
Nina ini. Apa maksudnya ini? SST jangan bicara. Pejamkan mata dan rasakan. Cukup biarkan aku istirahat. Di buku tertulis, standar cinta paksaan, mencintai hingga pingsan. Aku belum pingsan. Jangan menyerah di tengah jalan. Ya ampun Nina Shen, apa yang kau ajarkan pada Markus Gu? Tunggu. Baru sehari kau cinta paksaan. Kau bosan padaku? Sebenarnya aku punya hadiah untukmu. Kamu suka? Pakai sekarang. Ini cuma salah paham. Ini hadiah dariku untukmu. Jam tangan couple. Tak cuma lacak lokasi kita, tapi juga kondisi fisik kita. Kau suka? Suka. Asal hadiah dari Nina. Aku suka semuanya. Ceogu, pangso pasar naik 3% lagi bulan ini. Ya. Sesuai riset pemasaran, sejak pengumpul sampah air laut rilis, kepuasan konsumen naik pesat. Bagus. Litbang ajukan dono 300 juta. Ya, bagus. Kenapa menyenggolku terus? Hanya odo kita berdua bicara podo siapa lagi. Ceo agak aneh kan? Norak sekali kamu. Sejak Ceo nikahi Nyonya kapan dia tak aneh. Kau tak paham prio jatuh cinta, memang. Gawat, Ceo. Nyonya diculik, apa katamu? Bukan. Lebih kreatif sedikit. Bukan syuting drama kenapa penjahat akhirnya selalu penculikan. Diam. Kenapa selalu penculikan? Diam kamu. Tampamu. Sudah lama ku habisi Markus Gu. Ambil harta keluarga Gu. Kenapa jadi begini? Tabrak ibu Markus Gu demi uang. Bangkai pasti tercium. Bocah ingusan. Tajam juga mulutmu. Potong lidahmu untuk Markus Gu. Katakan, bagaimana reaksinya? Mungkin saja. Dia akan merasa nasibnya sial. Sial, ibu dan istrinya mati. Dia tak kuat, penyakitnya kambuh. Lalu bunuh diri. Sama saat pertama kalian bertemu. Micho Gu. Kira kamu berandal, tapi tak jahat. Alasanmu lawan Markus Gu itu hasutan Suzie Jiang. Ternyata kamu sejahat ini. Oh ya? Ini baru permulaan. Markus Gu melihatmu mati. Kau akan tahu. Itulah kekejaman. Jurus ini lagi. Cara lama tapi ampuh sampai jumpa. Cara lama tapi ampuh sampai jumpa. Nina Shen matilah kau. Nina, apa kamu baik saja? Aku tak apa. Bagaimana kamu kemari? Tentu saja, cinta dan keberanian. Nina, polisi di bawah. Suzie Jiang, Micho Gu, mereka tak bisa lari. Ayo. Iya. Markus Gu, berhenti. Tak ingin tahu? Kematian ibumu dulu? Akan kuselidiki masa lalu. Apalagi, daripada dengar sebabnya darimu. Ingin dengar nasib akhirmu.
Dari polisi. Apa mau nyonyo? Kenapa lama? Katakan keinginanmu. Biar kuwujudkan. Aku berharap dari tahun ke tahun. Markus Gu bahagia selamanya. Sisa hidupku. Kamu kebahagiaanku. Astaga. Cheo tersenyum.